berbicara berkenaan dengan wanita yang hidup dalam kasih. Karena begitu banyak orang yang terluka, yang hidup tidak dalam kasih. Disinilah perlu pemulihan oleh kasih Allah dalam hidup kita. Ayat yang terkenal dalam Mazmur 147 ayat ketiga berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang betul-betul terluka dan membalut luka-luka mereka. Ini ayat yang luar biasa, saudara-saudara, tema ya bagi wanita di tempat ini. Saudara, ini perjanjian lama ya, di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga berbicara tentang bagaimana seseorang yang patah hati, yang seseorang yang terluka gitu, yang harus disembuhkan. Dan Alkitab berkata, Ia menyembuhkan. Jadi Tuhan berjanji, pasti Dia menjamah kita, pasti Dia menyembuhkan kita, pasti Dia memulihkan hati yang terluka. Katakan amin. Itu janji Tuhan. Kata Ia menyembuhkan, berarti Tuhan pasti menyembuhkan. Katakan amin. Nah, kalau dalam perjanjian lama menjelaskan atau menekankan kasih, ternyata Yesus pun menekankan hal ini. Next, selanjutnya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Alkitab berkata demikian. Aku memberikan apa? Perintah baru kepada kamu. Supaya apa? Kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada 3 bagian yang ditekankan dalam perintah Tuhan ini tentang kasih. Yang pertama, aku, kata Tuhan, memberikan perintah. Ayatnya dulu coba. Saya ingin minta. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Perintah apa yang baru itu? Supaya kamu saling mengasihi. Jadi kasih itu perintah, ya. Kasih itu perintah. Nah, itu yang perlu kita ingat baik-baik. Kasih adalah perintah Tuhan. Bagi wanita, bagi setiap orang percaya, kasih adalah perintah. Itu yang saya mau jelaskan yang pertama. Yang kedua, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini berbicara standar. Kasih bukan hanya perintah, tapi kasih adalah standar hidup manusia. Standarnya apa? Kasih Kristus. Standarnya sama seperti aku mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Jadi standar kasih kita bukan standar suami mengasihi kita atau istri mengasihi kita. Standar kita mengasihi sesama kita, mengasihi istri suami kita adalah standar yang sama seperti Kristus mengasihi, kita pun sama mengasihi. Nah, ini standar Kristus. Kasihnya standar Kristus. Makanya muatannya baru. Kadang-kadang kita punya standar, ya standar lama. Kamu mengasihi, saya mengasihi. Kamu tidak mengasihi, saya hajar. Kurang lebih gitu. Ya. Tapi kalau Kristus disalibkan, tetap mengasihi. Itu standarnya Kristus. Yang ketiga yang kita harus membahas, saudara, ayat yang ke-35-nya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara, target kekristenan adalah memenangkan komunitasnya. Semua orang harus tahu. Jadi, mengasihi bukan hanya perintah Tuhan. Mengasihi bukan standar hidup Kristen saja. Tapi mengasihi adalah kesaksian hidup Kristen. Bukan perintah Allah saja, bukan standar hidup saja, tetapi perintah Tuhan ini, saudara-saudara, menjadikan sebuah kesaksian hidup kalau dipraktekkan. Nah, 3 bagian ini sangat penting yang kita uraikan satu-satu. Next, selanjutnya. Jadi kita akan membahas kasih adalah perintah Tuhan bagi seluruh wanita-wanita Kristen. Yang Alkitab berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Next, yang pertama. Jadi kasih adalah perintah. Kalau saya menyuruh, Mbak, ambilkan kopi.
ya mbak itu harus ikut. Taat pada perintah. Dia tidak bisa berkata begini, Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Saya sedang diputusin pacar. Gak bisa. Dia melanggar perintah. Tuhan, saya sedang sibuk. Tuhan lihat nggak saya sibuk? Gak bisa. Sebab kasih itu perintah, maka suka dia lakukan, tidak suka harus dilakukan. Kondisi sakit dilakukan, tidak kondisi sakit dilakukan. Nyaman dilakukan, tidak nyaman dilakukan. Karena kasih adalah apa? Perintah. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Jadi, next selanjutnya, kasih itu saudara-saudara bukan perasaan. Kasih itu bukan perasaan. Perasaan kita itu kan seperti wifi. Kadang kuat, kadang lemah. Kadang hilang sinyalnya, kadang enggak. Seperti wifi lah kasih kita itu. Pagi kadang ada, siang hilang. Kita bisa I love you. Siang bisa berantem. Katanya bilang I love you. Kenapa? Karena definisi kasih dalam kekristenan berbeda dengan definisi kasih dalam bahasa Indonesia atau secara duniawi. Beda. Apa itu definisi kasih? Kasih adalah perasaan suka, perasaan sayang. Itu perasaan. Tapi di dalam kekristenan kasih itu bukan perasaan. Yang pertama, kasih itu pribadi loh, bukan perasaan. Allah adalah kasih. Jadi kalau punya kasih, dia punya Allah. Tidak punya Allah, dia tidak punya kasih. Kasih berbicara soal pribadi. Tetapi kasih bukan hanya soal perasaan, tapi kasih itu perintah. Soalnya pribadi yang memerintahkan, kamu harus hidup dalam kasih. Kenapa? Karena perasaan kita berubah-ubah. Mood kita ini berubah-ubah. Kadang baik, kadang tidak. Kadang suka, kadang tidak. Kadang kesal, kadang kecewa, kadang marah. Kenapa? Karena mood kita berubah-ubah, perasaan kita ini. Ada beberapa orang yang setelah menikah, gua gak punya perasaan lagi malu. Jadi kalau menikah berdasarkan cinta karena perasaan, bukan perintah, celaka. Kita mengasihi bukan karena perasaan, tapi karena perintah. Satu ketika ada seorang ibu berjumpa dengan ibu. Makanya disebut ibu-ibu, karena udah tua. Ibu ini bertanya kepada ibu yang satu. Gua heran sama lo. Kenapa dia bilang? Gimana cara ngubah suami lo? Dulu suami lo sering pukul, kasar. Sekarang suami lo jadi pendeta. Kok bingung gimana caranya mengubah suami bisa begitu? Apa jawab ibu ini? Ibu ini berkata, apa lu bilang? Gua mengubah suami gua? Nggak bisa. Bukan gua yang mengubah suami gua. Tuhan yang mengubah suamiku. Bukan aku. Lalu dia melanjutkan. 14 tahun saya berusaha mengubah suami saya. Saya gagal. Saya kecewa, saya marah juga sama Tuhan. Kenapa? Karena saya berusaha mengubah suami saya. Saya kecewa, saya gagal, saya putus asa. Tetapi pada saat saya ngerti bahwa mengasihi itu perintah, saya mulai berubah konsep pikir saya. Saya mengasihi karena perintah. Dia tidak layak. Karena perintah, saya tetap mengasihi. Dia tidak pantas dikasih, saya tetap mengasihi. Karena saya ikuti perintah Tuhan. Maka dia tidak pantas, tidak baik, tetap saya mengasihi. Dia layak, saya mengasihi. Tidak layak, dia tetap saya kasih. Sebab dia suami saya yang saya pilih. Karena saya berubah. Saya melakukannya berdasarkan perintah Tuhan. Bukan karena terpaksa sekarang. Tapi perintah Tuhan, ikut perintah Tuhan. Maka saat suami saya melihat saya berubah, suami saya heran, kok bisa ya? Lalu dia mulai berubah mengasihi saya. Dan dia mulai berubah menjadi mengikut Kristus. Itu sebabnya 14 tahun aku kecewa. Tetapi pada saat aku melakukan perintah Tuhan, terjadi sebuah perubahan.
perubahan besar, pemulihan terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu perintah, bukan perasaan. Perasaan itu berubah-ubah ya. Berubah-ubah, saudara-saudara. Itu sebabnya kasih bukan perintah. Yang kedua, saudara, next. Kasih itu, saudara-saudara, next. Bukan opsi pilihan. Kasih itu bukan pilihan. Saudara, saya mau memilih lah. Saya memilih mengasihi. Saya tidak memilih mengasihi. Nah. Kekristenan itu, kasih itu bukan pilihan. Kasih itu perintah, keharusan, tuntutan, kewajiban, ketaatan. Kasih itu bukan opsi pilihan. Saya nggak mau mengasihi kamu lagi. Kamu brengsek. Saya nggak mau mengasihi kamu lagi. Kamu itu nggak bertanggung jawab sebagai suami. Saya nggak mau mengasihi kamu lagi. Kamu itu brengsek. Saya nggak mau mengasihi kamu lagi. Saya memutuskan mulai hari ini saya tidak mau mengasihi kamu. Kenapa kita berkata begitu? Karena kita berpikir mengasihi itu pilihan. Nah. Mengasihi itu perintah. Kita harus lakukan dengan ketaatan. Tidak ada opsi lain kecuali saudara taat untuk mempraktekkan firman Tuhan. Tidak layak aku kasih, layak aku kasih. Aku mengasihimu seperti Yesus mengasihi saudara. Saudara hormat pada Yesus, Yesus mengasihi. Tidak hormat, Yesus tetap mati dan mengasihi saudara. Saudara melayani, Yesus mengasihimu. Saudara tidak melayani, Yesus tetap mengasihi. Saudara percaya pada Yesus, Yesus mengasihi. Saudara tidak percaya pada Yesus, Yesus tidak mengasihi. Saudara kasih angpau, Yesus mengasihi. Gak kasih angpau, Yesus mengasihi. Karena mengasihi bukan opsi. Itu sebabnya waktu saya pacaran dengan istri saya punya pedoman waktu pacaran. Agaposu, hoti agaposu itu bahasa Yunani. I love you because I love you. Saya mengasihi kamu karena saya mengasihi kamu. Saya mengasihi kamu bukan karena kamu cantik. Bagaimana kalau tabrakan terus jelek? Saya mengasihi kamu bukan karena kamu langsing. Bagaimana kalau tubuhnya udah langsung nanti? Saya mengasihi kamu bukan karena pintar. Saya mengasihi kamu karena saya memang mengasihi kamu. Bagaimana kalau kena stroke lalu bolot-bolot begitu? Susah mikir. Saya mengasihi kamu karena saya mengasihi kamu. Ini perlu diterapkan di gereja. Saya mengasihi komunitas ini. Saya mengasihi gembala. Bukan karena dia baik. Bukan karena dia menguntungkan. Bukan karena dia berhikmat. Bukan karena dia memimpin baik. Saya mengasihi gembala saya karena saya memang mengasihi gembala saya. Titik. Karena Tuhan yang suruh saya mengasihi. Bahkan Tuhan menyuruhnya bukan mengasihi gembala. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita kan gak sampai dianiaya kan? Susah sekali mengasihi. Karena kita sering cenderung kasih itu sebagai sebuah pilihan. No, kasih itu perintah. Harus kita taati. Walaupun dia tidak layak ditaati, tidak layak dikasihi, kita harus ikut perintah Tuhan. Yang ketiga, kasih bukan hanya perasaan, kasih bukan opsi. Yang ketiga, saudara-saudara, kasih itu bukan momen. Next, kasih itu bukan musiman. Kita ini aneh ya. Momen Imlek, datang ke rumah saudara, kumpul terus makan bersama. Betul di meja bersama, tapi hatinya tidak bersama. Masih benci sama saudara, sama adik, sama kakak, sama mertua. Padahal di meja makan yang sama. Selfie-nya sama. Foto, senyum, tis. Padahal mulut senyum, hati pedih. Luka-luka banyak sekali oleh kakak, oleh adik, oleh mertua, oleh ayah, oleh ibu. Luka banyak sekali. Kenapa? Kita hanya menjadikan kasih itu cuma momen. Mama, papa, selamat hari ulang tahun pernikahan ya. Cium. Tapi hati sebetulnya luka dengan suami. Hati luka dengan anak. Hati luka. Tapi momennya indah. Kalau berfoto.
Berat aja kata malaikat. Kenapa? Karena kita sebetulnya musiman. Musiman kayak rambutan gitu ya. Musim rambutan. Kayak jeruk, musim jeruk. Kayak duren, musim duren. Makanya tajam semua. Kalau dapat angpau kecil, omongin. Dapat angpau besar, saudara-saudara pertanyakan, ada apa dengan dia? Aneh-aneh. Jadi serba salah, mau kecil mau besar, salah semua. Ada seorang ibu ikut retreat dan dia dengar firman Tuhan dari pendetanya. Dia maju ke depan, dia bertobat sekarang. Dia nangis jadi-jadinya. Saya mau berubah, mau menerapkan kasih, karena kasih adalah perintah. Pendetanya, ada apa dengan kamu? Saya punya anak. Anak itu lahir dari kandungan, persis dia lahir. Hari itu persis saya diceraikan oleh suami saya. Jadi kamu lahir, aku diceraikan. Kamu anak sial. Jadi dia benci sekali sama anak ini. Dia pukulin terus, dia hajar terus. Sapu bisa pada patah. Dan anak ini jadi nakal, jadi pemberontak. Dan bodohnya gak ketulungan. Kelas 4 SD saja bisa 3 tahun gak naik-naik. Naik pohon dia bisa. Naik kelas dia bisa. Dia panggilin, mamanya panggilin guru lesnya bertobat, angkat tangan semua. Menyerah kepada Tuhan. Saudara-saudara. Tapi pada saat ikut retreat, pendetanya memesankan, kamu praktekkan kasih, karena kasih adalah perintah Tuhan. Kamu pulang nanti, panggil anakmu, peluk anakmu. Ucapkan kalimat ini ya, ikuti yang saya ucapkan nanti waktu kamu nanti ketemu anak kamu. Joni, kamu pintar, Joni anak mama. Kalau Joni bodoh, Joni juga anak mama. Gak berubah jadi anak Mang Udin. Ya. Kalau Joni pintar, Joni anak mama. Joni bodoh, Joni juga anak mama. Mama sayang Joni. Kalau Joni baik, Joni anak mama. Kalau Joni nakal, Joni tetap anak mama. Tidak berubah kedudukannya. Mama mengasihi Joni. Dia peluk anaknya. Dia bisikan kalimat itu. Joni diam aja. Ini makhluk alien dari mana? Kenapa? Karena jarang dipeluk. Dia dari sejak kecil, mamanya kepahitan sama dia. Dia juga kepahitan sama mamanya. Banyak luka di dadanya. Banyak kesedihan, kekecewaan punya orang tua yang tidak jadi teladan. Anak juga luka, saudara. Mama juga luka melihat dia, saudara-saudara. Tapi mamanya terus praktekkan. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Anaknya mulai pelan-pelan. Dia bilang, oh mama ngomong bukan asal mangap atau asma. Bukan asma asal mangap. Atau bukan hanya bicara. Mama berarti serius. Diam-diam sekarang dia baca buku. Dia diam-diam baca Alkitab di kamarnya. Diam-diam dia mulai berdoa. Diam-diam pelan sekali. Tapi pasti dia mulai kurangi nakalnya. Kurangi jam main-mainnya. Dia banyak belajar. Singkat cerita, kalau nggak disingkat soal lama ini. Singkat cerita, saat dia dibagi rapot, ternyata dia juaranya. Cerdas sekali, pintar sekali. Kenapa? Kasih memulihkan. Jika kasih itu dipraktekkan, karena kasih adalah perintah Tuhan. Saat melakukan perintah Tuhan atas kasih itu berubah semua. Saya percaya, jika ada sesuatu yang sulit diubah, kasih bisa mengubah. Lihat Israel, ditegur, dihajar, lewat bencana, lewat macam apa saja. Lewat tanah terbelah, masuk, itu disaksikan oleh banyak orang ya. Israel berubah nggak? Nggak berubah. Tuhan tahu, pukulan, hajaran, hukuman, sanksi tidak bisa mengubah seseorang. Maka Yesus datang, dia menyerahkan nyawanya, dia menunjukkan kasihnya, baru ada perubahan.
Saya berharap saudara-saudara di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, di gereja, di komunitas winner ini saudara-saudara, ya harus kita praktekkan kasih. Maka kasih itu sedikit demi sedikit seperti air yang terus mengetuk batu sampai batu itu juga terbentuk. Ya, batu itu bisa legok juga saudara-saudara. Kena air walaupun air itu hanya menetes. Kasih itu pelan tapi memulihkan. Kasih itu pelan tapi membentuk. Kasih itu pelan tapi mengubahkan. Ayo praktekkan. Praktekkan. Karena kasih bukan hanya definisi atau perasaan. Kasih adalah perintah. Kenapa? Karena kasih saat dipraktekkan, Allah hadir karena Allah adalah kasih. Allah lah yang mengubah keadaan. Allah lah yang memulihkan situasi. Allah lah yang menyembuhkan. Maka tepat sekali ayat Mazmur 147 ayat ketiga tadi. Ia menyembuhkan luka. Kenapa? Dengan kasihnya. Praktekkan kasih, maka sesuatu pasti berubah. Katakan amin. Amin. Yang kedua sekarang, saudara, kasih adalah standar hidup bagi wanita Kristen. Kasih adalah standar. Maka next selanjutnya ayat itu berbunyi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu pun harus mengasihi. Next, kasih Kristus itu ukuran standar dari kasih dalam keluarga, kasih dalam komunitas Kristen, kasih dalam keluarga Kristen, kasih dalam bisnis Kristen. Kasih adalah ukuran standarnya. Kasih siapa itu? Kasih Kristus yang menjadi standar. Beda standar dunia. Next aja, saudara-saudara. Standar dunia bunyinya apa? Saudara-saudara, saya mengasihi, ya, tetapi dia tidak layak, Pak Apin, untuk dikasihi. Maka saya tidak mengasihi. Sebenarnya banyak istri-istri tidak mengasihi suami. Kenapa? Suami saya nggak layak Pak dikasihi. Saya punya suami tidak bertanggung jawab. Saya punya suami tidak pantas dikasihi. Saya punya suami yang malas. Saya punya suami yang tidak takut Tuhan. Saya tidak bisa mengasihi suami saya, Pak Apin. No. Suami itu, saudara-saudara, mengasihi suami itu perintah Tuhan. Itu standar hidup kita. Dia tidak layak, tetap harus dikasih. Dia tidak baik, tetap harus dikasih. Dia tidak pantas, tetap harus dikasih. Kasih yang seperti apa? Next selanjutnya. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti Kristus standarnya. Next. Kasih seperti Kristus itu kasih yang berkorban. Kasih seperti Kristus itu kasih yang memberi, bukan meminta. Kasih seperti Kristus tulus, tanpa syarat. Kasih seperti Kristus itu mengampuni, bukan membalas. Kasih seperti itu konsisten, bukan musiman. Kasih seperti Kristus itu berkorban, bukan cari korban. Itu kasih seperti Kristus. Siapa di sini yang mau berkorban? Sebab kasih itu berkorban. Ada saudara kunjunganmu Imlek ini kan berkorban untuk kasih apa? Bukan nuntut, lu kasihnya sedikit amat. Lu dong ngasih, bukan lu nuntut. Kasih banyak. Kasih itu memberi, bukan meminta. Kasih itu tulus. Dia tidak bersyarat. Saudara, saya pernah menceritakan kisah ini atau tidak ya? Tapi saya uraikan sebagai tanda bahwa ini kasih itu, kasih yang seperti Kristus itu standarnya seperti ini. Jadi ada seorang wanita pintar, cerdas, berpendidikan, tapi dia jatuh cinta sama seorang yang kelas 4 SD, kasar, tidak takut Tuhan. Padahal wanita ini takut Tuhan, wanita ini orang rohani, tapi berpasangan dengan orang yang tidak rohani, kasar, tidak berpendidikan. Tapi yang namanya jatuh cinta itu berjuta rasanya. Satu rasa aja sudah susah. Ini berjuta. Sudah. Akhirnya menikah. Tapi tiap hari hanya kekasaran. Kasar dalam berkata-kata. Lu goblok amat, lu tolol amat. Lu gak mampu. Lu ini. Wah gitu. Tapi juga pukul.
kasar suaminya, tidak takut Tuhan. Tapi istrinya itu mengasihi Tuhan. Dia tiap-tiap hari kasih adalah perintah, dia mengasihi suaminya, menuruti perintah Tuhan. Kasih itu standar hidupnya, jadi dia pakai standar Kristus dalam mengasihi suaminya. Dia mengasihi suaminya dengan sungguh, tulus, tidak pernah benci, tidak pernah sakit hati. Saat suaminya salah, dia ampuni saja. Jika kamu mengampuni, Bapa di surga mengampuni, jadi dia mengampuni saja. Suatu saat istrinya berkata kepada suaminya, Pak, saya mau ke gereja. Ke gereja sore, ke gereja. Karena saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai istri. Mengasihi kamu, masak buat kamu, menyediakan segala sesuatu, mempersiapkan keluarga ini dengan baik. Saya sudah melakukannya. Sekarang saya harus mengasihi Tuhan saya. Saya sudah berkewajiban memenuhi kewajiban saya kepada suami saya. Saya juga punya kewajiban terhadap Tuhan saya. Saya pergi ya untuk ke gereja. Suaminya berkata, kalau kamu lewat pintu gerbang itu, kamu tidak boleh masuk lagi ke rumah ini. Kamu tidur di luar. Waktu pulang dia ketok pintu rumahnya. Pak, saya pulang. Bukankah aku sudah katakan, kamu tidur di luar, gak boleh masuk. Dia berpikir istrinya pasti akan tidur di rumah tetangganya, nebeng tidur. Gak mungkin tidur di depan pintu atau di pelataran. Pasti dia nginep. Jadi suaminya juga gak terlalu khawatir. Pagi hari dia mau pergi kerja. Orang ini, suaminya ini, dia dorong pintu, gak bisa terbuka. Akhirnya dia tendang pintu itu. Pintu itu bergeser sedikit. Ternyata istrinya tidur di depan pintu. Suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena peristiwa ini di Inggris, bukan di Indonesia. Di Inggris itu dingin, jadi setengah beku. Istri ini setengah beku. Suaminya tanpa perasaan melangkahi istrinya itu untuk pergi bekerja. Tapi istrinya merangkul kakinya sambil berkata, suamiku tidak pernah suamiku pergi kerja tanpa sarapan. Biarkan aku menyediakan sarapan dulu, baru kamu boleh pergi kerja. Suaminya tambah marah. Dia berkata, aku sudah memperlakukan kamu seperti ini. Mengapa kamu tetap mengasihi aku? Jawaban istrinya lah yang menyebabkan suaminya bertobat. Istrinya berkata, dari rambut kepalaku sampai kaki ujung kakiku, aku tidak pernah benci kamu sedikit pun. Tidak ada kekecewaan, kepahitan, kebencian terhadap engkau. Karena yang menguasai dari kepala sampai kakiku hanya kasih Kristus. Langsung berlututlah suaminya. Dia berkata, aku butuh kasih itu. Aku butuh kasih itu. Tolong aku. Aku tidak bisa mengasihi kamu. Aku tidak bisa mengasihi orang. Aku butuh kasih itu. Tolong pertemukan aku dengan kasih itu. Istrinya merangkul dia dan mendoakan dia supaya mengikuti untuk menerima Yesus. Di depan pintu itulah suaminya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itu suaminya berubah total, dipulihkan. Dan dia membaca setelah dia bertobat hanya satu buku yang dia baca, yaitu Alkitab. Maka dia dijuluki manusia satu buku. Karena hanya Alkitab yang dia baca. Dia koran gak pernah mau baca, atau novel gak mau baca. Instagram apalagi, WA gak mau baca. Karena belum ada waktu itu. Hanya Alkitab yang dia baca. Dia bisa lupa kunci mobil, tapi tidak pernah lupa Alkitab. Maka dia orang yang terus baca. Ternyata pada saat dia baca itu, sebetulnya dia persiapan. Tuhan persiapan untuk jadi orang besar. Tuhan persiapkan untuk jadi pengkhotbah KKR. Satu saat dia hadir dalam sebuah KKR. Saudara, pengkhotbahnya tidak datang. Tidak diceritakan dalam kisah itu, entah sakit, entah terlambat, kena macet, itu nggak tahu lah. Pokoknya nggak hadir aja. Dia maju ujuk-ujuk ke depan. Nggak ada yang nyuruh, saudara. Dia khotbah mulai.
Sampai istrinya melihat khotbahnya itu. Dia teriak-teriak istrinya. Aku melihat Yesus. Aku melihat Yesus. Itu bukan Smith suamiku. Itu Yesus. Itu Yesus. Dan di situ KKR mulai. Kesembuhan ilahi. Orang menerima. Smith dipakai Tuhan luar biasa. Dan jadilah di pengkhotbah KKR. Berkeliling dunia. Luar biasa. Dalam sejarah saya suka baca buku. Tidak ada orang yang seperti Smith. Hanya kelas 4 SD. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia membangkitkan 14 orang mati. Yesus membangkitkan berapa? 3 orang mati. Siapa itu? Talitakum, hai anak bangkitlah. Janda di Nain punya anak dibangkitkan. Dan Lazarus. Tapi Smith membangkitkan 14 orang mati. Ini aset besar. Seandainya istrinya tidak mempraktekkan perintah Tuhan, seandainya istrinya tidak menggunakan standar kasihnya seperti Kristus, kehilangan aset besar yang bernama Smith Wigglesworth itu, yang membangkitkan 14 orang mati. Jangan-jangan suami saudara mau dipakai Tuhan, maka kasihlah suamimu dengan standar Kristus. Jangan-jangan anakmu yang aneh-aneh itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau engkau mempraktekkan kasih sebagai perintah, kasih sebagai standar hidup kita. Jangan-jangan orang yang saudara benci itu, dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kasih. Kasih. Jangan saudara orang yang sulit hitung-hitungan dengan Tuhan. Ayo berkorban. Ayo konsisten menerapkan kasih. Ayo mengampuni. Ayo tulus aja. Ayo memberi. Ayo berkorban. Lakukan seperti Kristus. Kristus di atas kayu salib memberikan tangannya, memberikan kakinya, memberikan tubuhnya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya. Sekarang apa yang saudara berikan? Angpau aja susah. Apalagi nyawa. Kasih perpuluhan dihitung-hitungan, dipotong lagi disunat. Kenapa? Karena kita banyak orang yang tidak memiliki standar kasih seperti Kristus. Praktekkan kasih dengan standar seperti Kristus. Engkau akan melihat kuasa Allah yang besar. Bagian ketiga yang saya mau uraikan. Kasih adalah kesaksian hidup. Next. Kasih adalah kesaksian hidup wanita Kristen. Saudara, kesaksian hidup. Maka dalam ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu. Makanya ini dinyanyikan kan. Semua orang harus tahu. Terus apa? Semua orang harus tahu. Udah 2 kali. Yang ketiga, semua orang harus tahu siapa Yesus. Saudara, harusnya semua orang tahu siapa Yesus. Maka kita harus kenakan Yesus dalam diri kita. Kristus hidup dalam diri kita. Sampai kita berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Yang terlihat Kristus dalam hidupku, bukan aku lagi. Bukan namanya Apin, bukan Apin lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diri Apin. Wah, orang melihat Kristus dalam diri kita, bahwa kita murid Tuhan, karena kita saling mengasihi. Kalau tidak saling mengasihi, orang lain tidak punya kesaksian. Next selanjutnya. Saudara, kasih adalah identitas orang Kristen. Kasih itu merupakan mimbar kita sebenarnya. Nah, mimbar gereja ini mungkin kita seumur-umur tidak berdiri khotbah seperti Pak Apin. Tapi mimbar gereja yang sebenarnya, yaitu kehidupan kita mempraktekkan kasih. Itulah mimbar kekristenan. Coba next, saudara-saudara. Ada satu kalimat. Oke. Ya, tunggu sampai di situ dulu. Saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Campbell Morgan. Dia lahir tahun 1963. Ada yang sudah lahir ya? Saya belum lahir. 1963 dia lahir. Campbell Morgan. Dia punya 6 anak. Laki-laki semua anaknya. Dan 6-6-nya anaknya itu pendeta semua. Ini sukses atau gagal? Sebab
banyak sekarang pendeta, anaknya pengen jadi pengusaha. Pendeta pengen anaknya jadi bisnismen. Kalau saya sebagai seorang pendeta, saya pengen anaknya jadi pendeta juga. Bukan pendekar. Nah, Campbell Morgan terkenal suksesnya dalam keluarga. Kenapa? Karena enam anaknya semua hamba Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Satu saat mereka sedang makan bersama dalam keluarga besar. Masuklah orang ke situ, ke restoran itu. Dan orang ini, semacam wartawan itu, terkejut. Wow, puji Tuhan, kami bertemu dengan 7 pendeta. Jadi 6 anaknya, maksudnya sama bapaknya, jadi 7. 7 pendeta besar. Mereka orang Inggris, tapi terkenal di Kanada. Hebat sekali. Lalu wartawan ini berkata begini, dari 7 pendeta ini, yaitu papanya dan 6 anaknya, siapa yang paling bagus khotbahnya? Siapa yang paling bagus khotbahnya? Bukan Pak Apin ya, karena bukan anaknya itu. Siapa yang paling bagus khotbahnya? 7-7-nya nunjuk orang yang sama. Kaget. Siapa? Mamanya. Istri dari pendeta Morgan itu yang ditunjuk. 6 anaknya nunjuk orang yang sama, mamanya. Lalu wartawan itu berkata, kapan saya gak pernah lihat istri bapak khotbah, istri bapak bersaksi, istri bapak melakukan seminar. Saya gak pernah lihat. Tapi ke-6 anaknya berkata, mama tidak perlu khotbah. Karena mama di rumah menunjukkan kasih Kristus. Bagi mama, rumah adalah mimbarnya. Bagi mama, dalam perjalanan di mobil itulah mimbarnya. Pada saat kami ke pasar, di pasar itulah mimbarnya. Mimbar kehidupan mama, menunjukkan mama, memancarkan Kristus kami lihat. Itu sebabnya kami menjadi seorang hamba Tuhan yang takut Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Mengapa 7 orang ini berhasil? Ada seorang ibu yang menunjukkan kasih yang dinyatakan pada kehidupan keluarga. Bagaimana dengan saudara? Disinilah banyak orang mengeluh, Pak Apin, saya sudah tahu bahwa kasih itu perintah Tuhan. Saya sudah tahu kasih itu standar hidup Kristen. Saya sudah tahu kesaksian itu ada apa? Kasih itu kesaksian hidup Kristen. Bukan hanya perintah, bukan hanya standar, tapi kesaksian. Tapi saya sulit sekali mempraktekkan kasih sebagai wanita. Apa Pak Apin penyebab utamanya? Ada 3 penyebab utama. Kasih sulit dipraktekkan. Yang pertama, egois. Ulangi. Egois. Orang egois itu individualisme, mementingkan pribadinya, dirinya. Itu egois. Kalau ada 100 orang dalam sebuah ruangan, yang egois itu ada 120. Karena yang 20 orang dihitung 2 kali egoisnya benar-benar egois. Dan kita banyak egois, saudara-saudara. Ingin menang sendiri. Ngotot kalau marah, papa yang salah. Suaminya bilang, mama yang salah, papa yang salah, mama yang salah. Nggak ada yang mengaku. Kenapa? Egois. Di dunia ini ada 4 jenis manusia. Ada 4 jenis manusia di dunia ini. Yang pertama, saudara-saudara, saya kasih alarm supaya cepat khotbahnya, ternyata masih lama. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orang Kristen biasa, manusia biasa. Yang kedua, manusia hebat. Yang ketiga, itu manusia bijak. Yang keempat, manusia ideal. Yang pertama dulu, manusia biasa. Manusia biasa itu kalau salah
nggak mau ngaku salah. Kalau salah, nggak mau minta maaf. Kalau salah, dia nggak mau memaafkan. Kalau salah, dia merasa benar, egois. Aku benar, kamu yang salah. Dia selalu cari kambing hitam. Kalau semua kambing putih, dia cat supaya hitam. Nah ini udah banyak yang begini. Udah salah tapi nggak ngaku salah. Banyak sekali. Jangan nambahin satu dari saudara ya. Karena itu manusia standar ini. Manusia biasa banyak begini. Udah salah nggak ngaku salah. Tapi ada manusia kedua, namanya manusia hebat. Manusia hebat itu apa? Dia tahu dia salah, dia mengakui salah. Dia tahu salah, dia minta maaf. Dia tahu salah, dia mau berdamai. Dia tahu salah, dia mau pemberesan. Dia tahu salah, dia mau dipulihkan. Dia tahu salah, dia mau ada sesuatu terjadi. Itu gentle sekali. Disebutnya manusia hebat namanya. Ada di sini, kalau salah ngaku salah. Udah salah juga nggak ngaku. Boro-boro. Tapi manusia hebat, dia harus mengaku. Iya, papa salah. Mama salah, Pak. Tapi iya mama salah. Tapi iya mama salah. Mama udah dari tadi bilang mama salah. Kamu disalibkan silakan. Itu berhenti loh ribut di keluarga. Kenapa? Karena ada orang yang hebat di sini. Mau mengaku salah kalau salah. Mau minta maaf kalau dia salah. Mau berdamai kalau dia salah. Dia mau mengampuni kalau dia salah. Hebat. Tapi saudara kalau bisa jangan ke tahap itu. Ke tahap ketiga. Manusia bijak. Manusia bijak itu apa? Dia tidak tahu istrinya salah atau dia salah. Dia nggak tahu. Belum jelas kedudukannya. Tapi dengan sengaja dia berkata, ini papa yang salah. Ini mama yang salah. Kenapa? Supaya suasana tidak lebih parah. Supaya apa? Api tidak membakar seluruh hutan. Maka dia udah langsung, papa yang salah, mama yang salah. Itu orang bijak sekali. Saya kalau ada apa-apa, saya berkata, Ma, Ivan, Koko, ini pasti papi yang salah. Bukan pi, kayaknya bukan papi. Enggak, karena ini kepala keluarga adalah papi, berarti papi yang salah. Kalau ada sesuatu berarti ada yang salah. Pasti papi yang salah. Enggak pi, ini pasti mami juga yang salah. Jadi rebutan salah. Tapi kalau kita orang yang ngotot, nggak bisa. Pengen menang sendiri, individualisme pasti. Tapi saudara, Tuhan menghendaki sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Harusnya ke tingkat keempat. Bukan manusia biasa, bukan manusia hebat, bukan manusia bijak, tapi manusia ideal, manusia sempurna. Siapa itu? Yesus. Yesus tahu dia dengan pasti, dia benar, dia anak Allah, nggak pernah salah, nggak pernah keliru, nggak pernah berbuat jahat, dia nggak pernah melakukan yang tidak senonoh, tapi dengan sengaja dia menanggung kesalahan. Ada nggak dari antara kita sebagai wanita, saudara-saudara di keluarga besar ini, ya saya yang salah, saya mau menanggung semua kesalahan ini. Kayaknya saya yang salah. Sulit sekali nyari orang seperti itu. Di bawah kolong meja pun tidak ada itu. Sulit sekali. Tapi kalau saudara ingin mempraktekkan kasih, saudara harus mengalahkan egoisme. Caranya gimana? Tadi, kalau salah ngaku salah, itu menghancurkan ego saudara. Dan itu harus berani. Yang kedua, kenapa sulit kasih itu dilakukan? Terluka. Sudah terluka, dia nggak mau bereskan. Dia diam, dibungkus dalam diam. Ada seorang ibu ditanya, Bu, apakah ibu sering berantem dengan suami ibu? Enggak pernah. Oh, hebat sekali ibu ya. Berkeluarga tidak berantem. Iya, 2 tahun ini Pak tidak berantem. Kenapa 2 tahun ini nggak berantem? Udah capek. Udah capek berantem. Kami udah lelah berantem, suami juga lelah Pak. Udah. Jadi udah nggak berantem lagi. Bukan karena beres, bukan karena diberesin, tapi udah capek. Berapa banyak di antara kita begitu? Dengan kakak, dengan adik, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Capek, gue nggak bisa nasihatin lu lagi. Gue udah diam aja, udah mati-mati gue bilang terserah. Gue ini bukan semua ini. Saya pernah melayani seorang bapak berkata,
saya, Pak, Bapak berantem dengan istri Bapak. Bapak pernah minta maaf? Enggak pernah. Istri Bapak pernah minta maaf sama Bapak? Enggak pernah. Belum selesai itu namanya. Lalu, ya udah kami udah enggak berantem lagi kok. Oh, enggak berantem lagi. Bukan berarti selesai masalah itu. Ada yang minta maaf enggak? Enggak. Ada yang mengampuni enggak? Enggak. Belum selesai namanya. Dan kita ini di gereja banyak begitu. Berantem sakit aja saling menyakiti. Biarin aja, nanti juga baik. Gak ada minta maaf. 7 turunan 8 tanjakan 9 belokan. Dia dulu yang minta maaf ke gua. Gua gengsi. Wah, kita gak bisa. Kita terluka tapi diam. Gak ada pemberesan. Gak mau dibereskan. Ada seorang ibu menggunakan kartu kredit dengan tidak benar. Dia menggunakan uang kacau sekali. Sehingga banyak utang, banyak tagihan. Suaminya mau mati berdiri rasanya. Akhirnya suaminya terpaksa negur istrinya. Kamu menggunakan uang, gua marah sekali. Istrinya marah sekali. Sejak itu mereka sudah tidak hubungan seks lagi. Satu rumah tapi tidak pernah hubungan seks lagi. Sejak itu sudah tidak nanya lagi. Padahal satu rumah. Sejak itu mereka tidak pernah damai, tidak pernah bahagia, tidak pernah menikmati keluarga. Singkat cerita, ini kan waktunya udah singkat. Singkat cerita saudara-saudara, berlalulah 50 tahun. Istrinya kena kanker. Dia tahu dia mau mati. Maka dia panggil keponakannya. Panggil, itu ommu. Mau berdamai. Gua udah mau mati. Lalu dia ngomong begini, setengah mati itu. Dia berkata, suamiku, dulu aku punya kesalahan besar. Tidak bisa menggunakan uang dengan baik. Aku minta maaf suamiku. Aku udah mau mati. Suaminya marah sekali. Dia berkata, sudah 50 tahun aku nunggu dari bibirmu untuk minta maaf. Sekarang kamu udah mau mati, baru mau minta maaf. Istrinya lebih marah lagi. Menguatkan dirinya udah mau mati itu. Dia berkata, aku sudah nunggu 50 tahun kamu sebagai kepala keluarga. Tidak pernah membereskan masalah. Tidak pernah bertanggung jawab. Akhirnya mereka mati dalam kegelapan. Sudah tahu maksud saya? Ada banyak orang punya masalah tapi didiamin aja. Didiamin aja. Dianggap baik. Dianggap aman. Dianggap beres. Dianggap selesai. Padahal nggak selesai. Sudah mau mati baru. Aja. Kalau saudara mau berubah sekarang. Kalau saudara mau didoakan sekarang. Kalau saudara mau dipulihkan sekarang. Gak boleh ditunda. Yang ketiga, terakhir ini. Saudara. Apakah bisa kita mempraktikkan kasih? Tidak bisa kalau kita menolak pemulihan. Tuhan bertalu-talu berkata, mari kepadaku semua orang letih dan berbeban berat. Engkau yang menderita, engkau yang terluka. Aku menyembuhkan luka patah hatimu. Itu kata Mazmur tadi. Aku menyembuhkan, itu janji Tuhan. Tapi kita gak mau datang. Kita mau dipulihkan. Pendeta sampai, siapa yang mau maju? Gak mau maju. Siapa yang mau maju? Gak mau maju. Siapa yang mau maju? Gak mau maju. Sampai Tuhan bilang, udah Pak Pendeta, udah daripada lu nangis sendiri, lu capek sendiri, udah gak usah undang lagi. Kenapa? Karena banyak orang ke gereja, tapi sebetulnya tidak mau ada pemulihan. Tidak mau mengampuni suaminya, tidak mau mengampuni istrinya, tidak mau mengampuni mertuanya, tidak mau mengampuni pendetanya. Itu namanya menolak pemulihan. Memang Allah kita besar, maha kuasa, maha bisa. Tapi kalau kita menolak anugerah Allah, Tuhan pun gak bisa menolong saudara. Jika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti bisa menyembuhkan dan memulihkan saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kinama kata bakara nama kata kala nama kata kala nama. Bera robokotokunia mata kala nama shikere betokora. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kami minta Tuhan kasih-Mu memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kasih dari surga
Semua kita pernah terluka. Yang penting engkau jangan egois ingin menang sendiri. Yang penting lukamu mau disembuhkan Tuhan. Yang penting engkau tidak menolak pemulihan. Siapa dari antara saudara yang mau dipulihkan Tuhan? Saudara maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Semua dari antara kita pernah terluka. Biar kita mau disembuhkan dari luka-luka kita. Kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati maju ke depan. Dengan rendah hati biar tangan Tuhan menjamah saudara. Lewat fasilitator-fasilitator yang ada. Lewat tangan-tangan mereka. Jamahan Tuhan turun atas saudara. Engkau akui, engkau akui, engkau akui. Kinara lebat dunia ala masih kene. Bon, pas, lena kalau jamah. Sebelum fasilitator mendoakan saudara satu persatu, ikuti doa saya lebih dulu. Tuhan Yesus, malam hari ini, malam pembaharuan, malam pemulihan, Tuhan pasti menyembuhkan saya dari luka-luka rohani saya, dari sakit hati, kebencian, kekecewaan. Tuhan pasti menyembuhkan. Saya minta tanganmu yang berlobang baku menjamah saya, menyembuhkan luka-luka batin saya. Dalam nama Yesus, saya menerima pemulihan dari Tuhan. Kenalabakan, mari semua fasilitator berdoa, mendoakan. Kenalabakan, lepaskan pengampunan.
bisa angkat tangan. Kita berdoa beberapa keluarga kita yang sakit. Kami berdoa buat Ibu Mulyani Tuhan, yang Rabu besok pagi akan dioperasi pengangkatan kantong empedu. Tuhan jaga oleh biru-birunya dia menjadi sembuh. Kesembuhan alif, kesembuhan alif. Tuhan jaga Ibu Mulyani. Bapak, Engkau berkati juga anak Ibu Megawati pasca operasi kornea matanya. Tuhan jaga dalam nama Yesus. Tuhan jaga dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan secara sempurna kornea matanya. Tuhan jaga dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Akin pasca operasi kanker. Tuhan, Engkau berkati dia. Matanya disempurnakan. Ada air mata yang bisa membasuh mata yang baik yang kering jamaah dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan, kami tahu keluarga kami butuh kasih. Pakailah kami, lewat kami kasih Kristus ada di keluarga kami. Gereja ini butuh kasih. Pakailah kami Tuhan sebagai penerobos-penerobos, pemenang-pemenang untuk menyatakan kasih kepada gereja, seluruh anggota gereja. Penuh dengan kasih Allah. Mereka melihat Kristus di dalam diri kami, di batuk kepala kami sampai kaki kami. Hanya kasih Kristus yang menguasai, hanya kasih Kristus yang terlihat, supaya orang lain melihat Engkau di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa khusus Tuhan buat gembala, staf gembala, semua yang terlibat dalam pelayanan kategori. Berkati Tuhan, berkati. Curahkan berkat dan pertolongan, curahkan pemulihan atas gereja ini. Bangkitkan dan beri semangat Tuhan. Bangkitkan pujian dan penyembahan. Bangkitkan kerohanian Tuhan. Pulihkan Tuhan. Ada kesembuhan ilahi, mujizat terjadi. Ada berkat Allah dinyatakan, ada kehendak Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan bagi gereja ini. Berkati Bapak Pendeta Yohanes Sarjono, berkati dengan solusi. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Kami rindu mengangkat tangan dan Engkau memberkati kami. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, angkat tanganmu. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun memenuhi saudara mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami menerima berkat yang melimpah ini. Haleluya. Haleluya.